Halo, perkenalkan nama saya Arif Pratama dari Prodi Keperawatan kelas reguler. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Watu Perisa, saya D3 Prodi Keperawatan kelas karyawan. Halo, perkenalkan saya Firda Rahma dari D3 Keperawatan kelas karyawan. Pengertian nafas dalam adalah bernafas secara perlahan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang secara penuh. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tujuan dari teknik relaksasi napas dalam. Napas dalam adalah untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, mencegah atelektasi paru, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres, baik stres fisik maupun emosional, yang menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan pasien. Indikasi dalam melakukan teknik nafas dalam, yang pertama itu pasien dengan nyeri, yang kedua pasien dengan hipoventilasi, yang ketiga pasien dengan peningkatan produksi sputum, yang keempat pasien dengan mobilisasi segmen tertahan seperti atelektasis, abses paru, pneumonia postoperatif. Kemudian yang kelima, pasien neurologis dengan kelemahan umur dan gangguan menelan atau Jadi di sini saya akan memberikan orientasi tentang latihan napas dalam kepada contohnya pasien seperti ini. Selamat pagi Bu, saya Arya. Saya ingin melakukan tindakan latihan napas dalam pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jika bersedia, kurang lebih waktunya 20 menit. Dan setelah pasien menjawab bersedia, lakukanlah SOP tersebut. Dan habis itu setelah itu selesai, dan jangan lupa ucapkan salam. Terima kasih. Yang pertama, merapikan pasien, kemudian menjaga privasi klien. Setelah itu, berbicara kepada klien Ibu. Nanti saya akan melakukan teknik nafas dalam. Tangan Ibu tolong di atas sini, kemudian tangan satunya di atas perut. Setelah itu, Ibu menarik nafas dalam hitungan 3 tarikan. Setelah itu, menghembuskannya serta menghempaskannya melalui hidung dan mulut ya Bu. 1, 2, 3. Sudah, oke, baik Bu. Lakukan tindakan tersebut sesering mungkin ya Bu. Saya permisi dulu. Selamat pagi Mbak. Saya Jenny. Apa kabarnya hari ini? Apakah ada keluhan? Alhamdulillah sudah lebih baik Pak Jenny. Semoga lekas pulang ya Mbak. Semoga lekas sembuh. Saya ingin menginfokan bahwa Nafisia akan ada rekan saya yang akan memeriksa kembali. Jika perlu apa-apa, silakan cek kamu di sini ya Mbak. Semoga lekas sembuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak. Pengertian batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Batuk efektif dan nafas dalam merupakan teknik batuk efektif yang menekankan inspirasi maksimal yang dimulai dari respirasi, yang bertujuan yang pertama merangsang pertukaran sistem paru, yang kedua meningkatkan distribusi ventilasi, yang ketiga meningkatkan volume paru dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Batuk yang tidak efektif. Batuk yang tidak efektif menyebabkan kolaps saluran nafas, ruptur dinding alveoli, dan pneumotorax. Dan saya juga menjelaskan tentang indikasi batuk efektif. Biasanya batuk efektif dilakukan pada klien dengan penyakit pulmonari kronik. Pada kondisi demikian, sebaiknya klien dimotivasi untuk napas dalam dan batuk paling kurang tiap 2 jam sekali.
Jika keadaan sadar dan tiap 2 jam atau 3 jam tidur sampai fase akut dari produksi muncus akhir. Berikut ada beberapa jenis indikasi batuk efektif. Yang pertama, COPD atau PPOK. Yang kedua, emfisema. Yang ketiga, fibrosis. Yang keempat, asma. Dan yang kelima, chest infection. Satu lagi, pasien bed rest atau post operasi. Di sini saya akan melakukan tahap orientasi. Yang pertama memberikan salam, yang kedua memperkenalkan diri, dan yang ketiga menjelaskan apa yang ingin dilakukan. Misalnya, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Suster Frida. Di sini saya ingin melakukan tindakan batuk efektif. Tindakannya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik batuk efektif. Yang pertama, anjurkan minum air hangat sebelum mulai latihan batuk efektif. Yang kedua, atur posisi duduk dengan mencondongkan badan ke depan dan ke depan. Yang ketiga, tarik nafas dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut sebanyak 4-5 kali. Yang kelima, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. 6. Keluarkan dahak dengan bunyi huk huk huk. Yang ketujuh, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan hipoksia. Sekian dari penjelasan teknik batuk efektif dari saya. Saya ingin infokan bahwa Nafisia akan mendatangkan saya yang bisa kembali. Jika perlu apa-apa, silakan menghubungi di sini ya Mbak. Semoga sembuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak. Sekian video presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.